Selamat malam, teman-teman, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Septo Sirangatun. Terima kasih untuk teman-teman pengurus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan di malam hari ini. 2 tahun 2 bulan pandemi melanda dunia. Banyak sekali dampak yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Terlebih dalam dunia pendidikan, salah satu yang terkena dampak pandemi ini. Mahasiswa yang memilih jurusan-jurusan tertentu butuh banyak waktu praktikum dan praktek mengalami kesulitan karena harus online. Yang di kedokteran atau di keperawatan, bagaimana caranya menyuntik online? Akhirnya banyak kekhawatiran yang muncul. Bagaimana kalau sudah offline? Atau bertemu tatap muka dengan dosen saya? Jangan-jangan saya sudah lupa semuanya. Grogi dan gemetaran memegang suntik dan lain-lain. Karena sudah terbiasa online. Hari ini kita akan merenungkan sama-sama tema yang diberikan kepada saya oleh teman-teman pengurus. Today is for today. Hari ini untuk hari ini. Kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop hal kekhawatiran. Saya akan membacakan untuk kita. Teman-teman silakan perhatikan di Alkitab atau Alkitab masing-masing. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun, diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa yang kita pikirkan saat mendengar kata khawatir? Silakan 1-2 orang menjawab. Ya, terima kasih untuk jawaban kawan-kawan semua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir adalah perasaan gelisah, takut atau cemas
terhadap sesuatu hal yang belum pasti. Lalu, bagaimana supaya kita tidak hidup dalam rasa khawatir? Bagaimana supaya kita tidak khawatir menjalani kehidupan? Yang pertama, meyakini bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Perhatikan ayat 26 dan 30 di sana. Ada kata Bapamu yang di sorga. Lalu 30, Allah mendandani. Dan 32, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mentuhankan Kristus dalam segenap aspek kehidupan kita akan membuat kita yakin Dia yang pegang kendali dalam kehidupan. Karena kekristenan bukan tentang pelarian, tetapi berbicara tentang pendampingan dan pemampuan. Allah Immanuel yang selalu menyertai, menemani dan mendampingi kita menghadapi apapun. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah ada pribadi Allah yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Hal ini yang membuat kita tidak mudah khawatir menghadapi setiap musim hidup kita. Keyakinan kita kepada Allah menentukan sejauh mana penyerahan diri kepada Dia setiap hari. Saat ada kesulitan, masalah, tantangan dan persoalan, apakah kita memilih kecewa atau bahkan menyalahkan Tuhan? Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari besoknya. Namun yang kita tahu bahwa ada pribadi Allah, Dia memegang hari esok kita. Burung di udara tidak menabur, tidak menanam dan tidak menuai, namun dipelihara oleh Allah. Bunga bakung di ladang indah dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, umat yang dikasihinya, kita melebihi semuanya itu. Yesus Kristus sudah berkorban untuk kita. Dia pribadi yang menemani kita dalam setiap musim kehidupan. Dia tidak pernah meninggalkan, bahkan membiarkan kita berjalan sendirian. Pandang pada salib itu. Di sana Tuhan kita pernah dipakukan sendirian, menanggung derita sendirian. Seharusnya saya dan kawan-kawan yang tersalib, namun Yesus yang menggantikan kita. Yesus yang sendirian berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus Sang Anak, supaya kita yang berdosa dapat memandang wajahnya. Ada seorang anak yang digendong ayahnya. Mereka berdua sedang berjalan menyeberangi sebuah jembatan. Jembatan yang sudah tua dan lapuk. Di bawah ada jurang, ada banyak buaya, sungainya mengalir deras. Namun sang anak mulai memejamkan mata. Dia yakin dan sangat percaya kepada sang ayah yang dia cintai dan sayangi. Sosok ayahnya tentu mampu membawa dia menyeberangi jembatan itu. Bukan tentang apa yang terjadi, namun siapa yang bersama dengan dia. Dari cerita singkat ini kita belajar tentang sebuah keyakinan. Mari kita tetap percaya kepada Allah secara total dan tanpa ragu. Dia pribadi yang ada dan nyata. Dia pemegang hari esok kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak khawatir dalam menjalani kehidupan. Miliki motivasi hidup
kepada sesuatu yang bernilai kekal. Ayat 33 merupakan salah satu ayat yang cukup terkenal di Alkitab. Di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa motivasi atau tujuan kehidupan kita selama ini? Dulu saya sebelum masuk di pemuridan, saya bercita-cita jika sudah lulus kuliah, saya akan menikah dengan wanita atau gadis impian dan idaman saya. Punya anak yang imut dan lucu. Punya rumah mewah seluas 1 hektar. Ada kolam renangnya, ada taman, ada air mancur. Saya, istri dan anak-anak saya lari-lari di dalam. Saya rasa apa yang jadi impian saya ini adalah impian sebagian besar orang yang ada di dunia ini. Hidup dalam kemewahan, kecukupan, dan keidealan. Namun yang menjadi pertanyaan, lalu apa bedanya hidup saya dengan dunia? Apa bedanya hidup kita dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus? Apa spesialnya? Jika seperti itu tujuan hidup kita, memang tidak salah. Sekarang visi saya menolong jiwa-jiwa, memberikan mereka, mempersiapkan mereka menjadi pekerja Kristus, penuai kelak, supaya banyak jiwa yang datang kepada Yesus Kristus. Kristus adalah Sang Alfa, Kristus adalah Sang Omega. Jadikan Kristus yang awal dan yang akhir dalam kehidupan kita. Diakhiri dengan Kristus, fokus kita seharusnya ke sana. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Roma 11 ayat 36. Meskipun kita seringkali menjadikan diri kita sebagai pusat, kita mencoba mencari ketenaran, pengakuan diri, penerimaan dari orang lain. Orientasi kita semua untuk Yesus Kristus. Alam semesta ini diciptakan untuk Tuhan. Tuhan menciptakan kita hanya untuk kemuliaan-Nya. Bukan hanya untuk menjadi kaya, dapat uang banyak, namun Tuhan adalah tujuan utama hidup kita. Kerajaan Allah berbicara tentang sesuatu yang bernilai kekal, abadi, tidak fana atau sementara. Hidup kita harus hidup sesuai dengan konteksnya Tuhan, bukan konteks kita. Apakah kita menjadikan Tuhan sebagai sarana kita untuk mencapai tujuan kita, atau menjadikan Tuhan sebagai tujuan dan segala sesuatu yang lain hanya sebagai alatnya? Kita sering memperalat Tuhan dalam mencapai segala tujuan kita. Kita perlu bertobat, saudaraku. Tuhan menjadi tujuan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Itu adalah perjalanan iman. Contoh di Alkitab. Ada Musa yang mau menjadi pahlawan bagi bangsanya. Dengan kemampuan sendiri, namun dia ditolak. Bahkan mau dibunuh oleh Fir'aun. Musa menjadi buronan. Yunus ingin balas dendam kepada bangsa Niniwe. Tujuan balas dendam sudah gagal. Yunus marah kepada Tuhan. Agenda pribadi Yunus adalah untuk balas dendam. Tuhan menjadikan Yunus sebagai sarana agenda pribadinya. Tujuan Tuhan adalah untuk menolong Niniwe bertobat dan berbalik kepada Allah. Dan juga menolong Yunus supaya berdamai dengan dirinya. Mari kita memahami bahwa segala sesuatu
Mari kita memahami bahwa semua cerita tentang Tuhan, bukan tentang kita. Tanamkan di hati, it's all about God, bukan tentang kita. Tuhan adalah tujuan akhir hidup kita. Yesus beranugerah, seharusnya kita yang berdosa mati. Ketika berjumpa dengan Yang Kudus. Namun, Yesus menolong kita memulihkan kembali hubungan yang rusak itu. Awalmu kepada Tuhan lagi dan membawa akhirmu kepada Tuhan kembali. Apa yang kita lakukan selama ini kelihatannya begitu rohani, baik dan spiritual. Namun kita menjadikan Tuhan sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan kita. Jika iya, kita perlu bertobat. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ampuni jika selama ini alfa poin kami, diri kami sendiri. Bukan Engkau ya Tuhan. Ampuni jika fokus dan orientasi tujuan kami selama ini bukan kepadamu. Namun kami seringkali fokus kepada mimpi-mimpi indah kami. Kami perlu bertobat. Yesus Kristus harus mati disalibkan dan ditolak oleh saudara Yahudinya supaya engkau dan aku diterima. Itu sebabnya kita sekarang tidak khawatir tentang penerimaan dan pengakuan orang lain. Karena Yesus sudah menerima kita yang sama sekali tidak layak. Ada seorang pembuat tali, dia membuatnya dengan sungguh-sungguh, dengan serius, bahkan bahan dan campuran dipilih dari bahan yang berkualitas. Karena tali-tali ini dipesan oleh banyak toko yang kebutuhannya untuk lomba di tingkat dunia. Sebenarnya orang ini bisa saja membuat tali dari bahan yang tidak berkualitas. Yang penting laku, mengejar banyak orderan. Namun Bapak ini berpikir, kalau juara nama negara saya yang dikenal di mata dunia, bukan nama saya. Jadi motivasinya lebih besar, bukan hanya sekadar mau mendapat untung atau cuan yang banyak. Cerita ini mengajarkan kita supaya memiliki motivasi yang benar. Jika segala sesuatu yang kita buat, yang kita lakukan dibungkus dengan hal rohani, namun itu untuk agenda dan kepentingan pribadi kita, bukan Tuhan tujuan kita, kita perlu bertobat. Mari perbaiki motivasi kita yang hanya memikirkan diri sendiri. Kita egois, tidak memikirkan orang lain, orang-orang di sekitar kita. Apa motivasi kawan-kawan saat berkuliah? Perbaiki itu. Jika selama ini kawan-kawan hanya mau sekadar saingan dengan kakakmu atau tetanggamu, kok dia begitu, saya juga harus lebih dari dia. Yang terakhir, bagian ketiga, bagaimana supaya kita tidak khawatir dalam menjalani kehidupan. Memahami bahwa setiap hari ada bagiannya masing-masing. Perhatikan ayat 34. Di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Susunannya jelas dari poin pertama dan kedua sampai poin ketiga ini. Kita yakin terlebih dahulu, baru kita bisa memiliki. Setelah memiliki, baru kita paham atau memahami. Today is for today. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saat saya sama sekali tidak mampu, Tuhan Yesus ada dan memampukan saya.
Jangan mudah protes, mari ikuti proses. Bersama Allah semuanya pasti beres. Seorang bapak penjual sayur di pasar, bapak ini setiap pagi bangun pukul 4 subuh. Dia berdoa, bersaat teduh, sembari mendoakan jualannya di hari itu. Dalam doanya bapak ini berkata, Tuhan, saya berserah kepadamu untuk jualan saya hari ini. Meskipun orang yang berjualan banyak di pasar ini, namun rejeki Engkaulah sumber dan pemiliknya. Amin. Saudaraku, bapak ini paham betul bahwa semua ada bagiannya masing-masing. Ada porsinya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mari kita pahami bahwa setiap hari sudah Tuhan atur. Ada porsi dan bagiannya masing-masing. Bagian kita menjalaninya dengan penuh syukur. Karena kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Today is for today. Kesimpulan untuk kita bawa pulang, bagaimana supaya kita tidak khawatir dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, meyakini bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Yang kedua, memiliki motivasi hidup kepada sesuatu yang bernilai kekal. Dan yang ketiga, memahami bahwa setiap hari ada bagiannya masing-masing. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi dan kepada kita pada hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ya, Yesus pribadi yang tidak pernah berubah. Today is for today. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan kembali tentang suatu tema, tentang khawatir. Kami belajar, Tuhan tolong supaya kami melakukan dalam kehidupan nyata kami. Menyerahkan untuk kawan-kawan yang sedang berkuliah, Tuhan jaga pelihara hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan menolong kita.